Pak Suryo dengan beban beratnya membuat pikirannya mencari solusi yang praktis dan cepat. Ya, pesugihan. Mbah, apakah harus ada tumbalnya? Tanya Pak Suryo yang sedikit mengecilkan suaranya. Pak Suryo menjalankan semua ritual yang disyaratkan oleh juru kunci. Selang beberapa bulan, Pak Suryo ternyata telah memiliki banyak uang. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Hanya berselang 1 tahun, Pak Suryo ini mulai merasakan hal-hal yang janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar sedulur Gromet? Kembali lagi di channel misteri Gromet Ngrome Ahmed Deni. Bersama saya Robi Panca di segmen Kikir Kisah Kiriman. Di segmen kali ini saya akan membacakan kisah-kisah medeni yang sudah dikirimkan oleh sedulur Gromet. Sebelum bercerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sedulur Gromet yang sudah subscribe dan menyaksikan video-video kita. Bagi sedulur yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk memberikan semangat tim kami agar terus berkarya dengan cerita-cerita yang lebih menarik. Cerita nyata ini kiriman dari Bapak Suryo asal Kabupaten Tegal. Kisah ini terjadi di tahun 2015 lalu. Kala itu Pak Suryo yang bekerja sebagai buruh serabutan, kehidupannya sangat memprihatinkan. Tak panjang lebar ceritanya mulai dari sini. Pak Suryo memiliki seorang istri dan 4 orang anak. Jika ada orang yang memanggil untuk dibantu, Pak Suryo selalu mendapatkan uang. Sayangnya, Pak Suryo yang sudah berusia sekitar 50 tahun, akhir-akhir ini tidak ada orang yang meminta bantuannya. Alhasil, hutang semakin menumpuk dan kehidupan makan sehari-harinya hanya mengandalkan belas kasihan warga sekitar. Pak Suryo dengan beban beratnya membuat pikirannya mencari solusi yang praktis dan cepat. Ya, pesugihan. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Pak Suryo mendapatkan informasi bahwa ada lokasi pesugihan yang banyak orang telah berhasil menjadi kaya raya. Lokasinya berada di Bantar Bolang, wilayah Kabupaten Pemalang. Di lokasi itu, informasinya ada makam keramat yang digunakan untuk meminta pesugihan. Tak berpikir panjang, Pak Suryo memantapkan dirinya untuk mendapatkan kekayaan dengan mudah. Singkat cerita, tepat di malam Jumat Kliwon, Pak Suryo pamit dengan istrinya untuk pergi ke Bantar Bolang. Ia mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari temannya. Pak Suryo berangkat selepas adzan Isya. Allahu Akbar, Allahu Selama perjalanan, Pak Suryo sudah berangan-angan akan menjadi orang yang kaya raya. Namun dalam benaknya juga terlintas pikiran bahwa saat melakukan pesugihan harus ada tumbalnya. Pikiran ini membuat Pak Suryo
ada sedikit keraguan di hatinya. Namun apalah daya, karena kondisi ekonomi sehingga bapak 4 anak itu tetap nekat untuk mencari pesugihan di makam keramat wilayah Bantar Bolang. Selang 1 jam berlalu, Pak Suryo pun tiba di makam keramat yang santer dibicarakan oleh masyarakat. Lokasinya cukup menyeramkan karena banyak tumbuhan besar dan lokasi makam yang cukup gelap. Makam itu telah dibangun pendopo yang terbuat dari kayu. Tak berpikir panjang, Pak Suryo mendekati makam keramat itu. Setelah membuka pintu makam, Pak Suryo kaget karena ada orang yang sedang berada di dalam pendopo itu. Orang tua yang mengenakan baju hitam dengan ikat kepala itu juga sedikit terkejut. Keduanya saling berpandangan, namun hanya beberapa saat kemudian orang tersebut langsung menyapa Pak Suryo. Dan ternyata orang tua itu merupakan juru kunci makam. Setelah basa-basi, ngobrol ngalor ngidul serta menceritakan kehidupannya, Pak Suryo akhirnya menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke makam keramat ini. Saya ingin mencari pesugihan karena kondisi ekonomi. Mohon kiranya Mbah memberikan petunjuk, kata Pak Suryo dengan nada gemetar. Juru kunci itu kemudian tersenyum tipis dan bercerita tentang orang-orang yang telah datang ke makam ini. Diakui juru kunci, banyak yang datang untuk meminta pesugihan dan rata-rata mereka berhasil menjadi orang yang kaya raya. Perkataan juru kunci ini membuat Pak Suryo semakin yakin untuk bisa menjadi kaya. Namun terselip pikiran soal tumbal dalam pesugihannya. Akhirnya Pak Suryo pun memberanikan diri untuk menanyakan perihal tumbal ini kepada sang juru kunci. Mbah, apakah harus ada tumbalnya? Tanya Pak Suryo yang sedikit mengecilkan suaranya. Juru kunci ini kembali tersenyum tipis dan secara tegas menyatakan tidak ada. Serasa disiram air dingin, Pak Suryo lega selega-leganya. Pikiran harus ada tumbal akhirnya terjawab sudah. Setelah itu juru kunci menyampaikan beberapa hal ritual dan syarat yang harus dilakukan. Setelah memahami semuanya, Pak Suryo menjalankan ritual tersebut. Salah satunya melafalkan mantra-mantra hingga menjelang subuh. Pak Suryo menjalankan semua ritual yang disyaratkan oleh juru kunci. Usai azan subuh, Pak Suryo pulang ke rumah dan tiba sekitar pukul 6 pagi. Entah kebetulan atau memang efek dari ritual di makam keramat itu, Pak Suryo mendadak mendapatkan pekerjaan sebagai pemborong bangunan. Aneh tapi nyata. Selang beberapa bulan, Pak Suryo ternyata telah memiliki banyak uang. Tidak hanya rumah, Pak Suryo juga memiliki banyak kendaraan. Hidupnya sangat mapan, derajatnya naik dan masuk dalam golongan orang kaya raya di kampungnya. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Hanya berselang 1 tahun, Pak Suryo ini mulai merasakan hal-hal yang janggal. Dalam tidurnya, Pak Suryo kerap mimpi buruk, dikejar-kejar
oleh sosok hantu. Bahkan ia merasakan setiap melangkah kemanapun seolah-olah ada yang mengikutinya. Hidup Pak Suryo menjadi tidak tenang dan jarang bergaul dengan orang-orang di kampungnya. Suatu hari Pak Suryo ini menghilang tanpa jejak dari kampungnya. Tidak ada satu orang pun yang tahu kemana perginya Pak Suryo ini, termasuk keluarganya. Hilangnya Pak Suryo secara misterius ini juga sempat membuat gempar penduduk setempat. Lama-kelamaan penduduk setempat tahu akan perbuatan yang telah dilakukan oleh Pak Suryo, yakni melakukan pesugihan. Hilangnya Pak Suryo ini dipercaya penduduk setempat jika Pak Suryo telah membayar mahal atas kekayaannya yang diperoleh secara menyimpang, yakni dengan memberi jiwanya sendiri untuk diambil oleh makhluk gaib penunggu makam Bantar Bola. Tak berselang lama dari hilangnya Pak Suryo secara misterius ini, istri dan anaknya kembali hidup susah. Harta peninggalan suaminya ludes habis tanpa tersisa. Nah, demikian tadi cerita kiriman dari sedulur Bromet asal Kabupaten Tegal. Semoga bisa menjadi pelajaran kita semua dampak atas perilaku yang dilakukan oleh Pak Suryo karena menyalahi ajaran agamanya. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa sedulur Bromet untuk subscribe, like, komen, dan share. Jika sedulur Bromet ingin berbagi kisah medeninya di sini, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email di bawah ini. Saya mohon maaf jika dalam bercerita ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sedulur Bromet semuanya. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.